sebagainya itu virtues ya. Sehingga kita dalam berdagang itu bukan mengejar keuntungan, tapi kita akan untung karena kita dapat dipercaya, karena kita jujur, karena kita ini artinya kita berorientasi pada virtues. Oke, itu sebagai contoh ya. Nah, kalau self dan others itu nanti contohnya juga misalnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu kan ada orang yang itu selfish ya, self-oriented ya, dia mementingkan diri sendiri, itu berarti dia orientasinya pada self. Tapi ada juga orang yang takut pada orang lain, dia apa saja dilakukan asal dia melayani orang lain tersebut. Ini juga prioritas yang kurang pas, sehingga tetap dalam berinteraksi antar individu kita harus mengenalkan ke virtues ya. Jadi kalau ini saya gini, kalau kita bilang loyal itu, ada orang yang mengatakan loyal itu berarti setia pada seseorang. Nah itu berarti anchor-nya others. Tapi kalau loyal itu artinya kita harus menjaga orang atau teman kita itu atau pimpinan kita itu supaya tetap berada di garis lurus, di jalan yang lurus. Jadi artinya kalau dia idenya bagus kita dukung, kalau dia melakukan kesalahan kita ingatkan, itu artinya loyal kita itu orientasinya virtues gitu ya. Jadi ini sebetulnya sekali lagi ini adalah pilihan sikap juga, bagaimana kita mensikapi apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah ini secara ilustratif sebetulnya yang namanya anchor ini bisa goyah ya. Jadi ini sesuatu yang tidak fix karena hati Anda itu bisa berbolak-balik ya, bisa tergoda sana tergoda sini. Makanya doanya itu kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kita berdoa pada Allah supaya hati kita tidak terombang-ambing. Nah, tapi kenyataannya hati kita itu ya ini ibaratnya bisa berbolak-balik ya, prioritas kita. Ya, jadi jangan merasa kalau saya sudah virtues terus enggak, nanti ada godaan itu. Anda bisa terjebak pada self-oriented misalnya. Ya, Anda merasa punya ilmu dan sebagainya, tiba-tiba Anda terkenal, dipuja-puja, Anda mulai tergoda untuk memuja diri sendiri atau merasa hebat dan sebagainya, itu sudah tergeser ke self-oriented. Atau mungkin Anda tergeser pada others, karena Anda ketika berusaha sendiri tidak berhasil, ketika dia dibantu orang lain ternyata Anda bisa sukses, maka Anda loyal pada orang itu karena merasa berhutang budi dan sebagainya, itu berarti anchor Anda others. Nah, yang material ya ini memang orientasinya memang materi ya. Jadi apa-apa itu diukur dengan materi. Ini yang menjadi sumber masalah kejiwaan dari para pejabat atau para koruptor yang mudah sekali tergoda dengan materi ya. Ini kan mulai banyak kasus-kasus korupsi yang diungkap ini kan semuanya itu sebenarnya bukan orang miskin, tapi hatinya itu tertambat pada materi, sehingga walaupun sudah kaya, walaupun gajinya udah ratusan juta, ya tetap kalau ada kesempatan dia mau ya, selama dia tidak ketahuan dia merasa aman. Padahal hakikat dari nilai perilaku atau kualitas dari perilaku itu bukan masalah ketahuan atau tidak ketahuan, tapi ada pada dirinya sendiri sebagai sesuatu yang hakiki, itu yang harus itu paham. Sehingga kondisi yang sehat hati kita itu adalah ketika prioritas utama kita adalah virtues, tapi kita juga mengandalkan diri sendiri secukupnya, mengandalkan orang secukupnya, dan juga mengandalkan materi sebagai alat saja. Tapi prioritas utamanya adalah virtues, inilah yang sehat. Oke. Nah inilah yang keenam ya, dan yang ketujuh ini model yang ketujuh ini menjelaskan bahwa secara sederhana, kalau kita sederhanakan secara psikologis ya, maka yang kita hadapi dalam hidup ini adalah ada 3 realitas kehidupan ini. Yang pertama bahwa kita itu memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan ya. Kita sudah dikaruniai oleh Allah untuk mampu mengambil keputusan atau memiliki kebebasan untuk memutuskan. Nah ini sudah itu suratan takdir ya, sehingga ada ayat misalnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Artinya
dia harus membuka diri dulu, baru Allah membantu, ya. Karena ini sudah didelegasikan pengambilan keputusan itu pada kita. Dan itu realitas semua orang. Jadi ini juga sangat ibarat maka malah berlebihan ya ngomong tentang freedom itu. Yang kedua, sebetulnya yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu adalah ketidakpastian, ya, uncertainty. Itu realitas dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita deny, tidak bisa kita tolak, ya. Memang itulah hidup di dunia ini, karena sebetulnya kita itu tidak mengendalikan sepenuhnya kehidupan kita ini, ya. Ada apa istilahnya, ada izin Allah dan kekuasaan Allah yang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah dan kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya, gitu. Jadi uncertainty ini realitas, tidak bisa kita tolak. Nah, yang ketiga, realitas yang kita hadapi dalam kehidupan ini adalah ketidakberdayaan. Jadi manusia itu lemah. Jadi kita kalau merasa kuat itu sebenarnya itu hanya ilusi. Kita sebenarnya lemah dan mudah sekali jatuh, ya. Kita pelupa, ya. Hati kita mudah berbolak-balik. Di atas langit masih ada langit kalau dalam dunia persilatan itu atau dalam keilmuan, ya. Jadi kita nggak pernah ilmu kita itu sempurna, nggak pernah, mesti ada yang lebih pandai dari kita, ya. Jadi kita itu sebenarnya lemah. Nah, lalu dalam menghadapi tiga realitas kehidupan ini, bagaimana kita harus bersikap? Nah, dalam hal kebebasan, maka sikap yang terbaik itu adalah tanggung jawab. Jadi kita harus selalu menunjukkan sikap bertanggung jawab. Kenapa? Karena apapun yang terjadi sebenarnya salah kita sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya kita diberi kebebasan untuk memutuskan, ya. Nah, ini juga sekali lagi menegaskan bahwa sebetulnya apa yang terjadi pada kita itu memang diizinkan Allah, tapi karena salah kita sendiri. Salah kita itu bukan berarti salah semua, ya, artinya karena keputusan kita sendiri, ya. Kalau kita mau baik, kita memutuskan untuk baik, ya kita akan jadi baik dan Allah akan mendukung. Kita memutuskan untuk ya iseng-iseng atau melanggar dan sebagainya, ya Allah akan membiarkan kita melanggar itu karena itulah yang kita pilih, ya. Sehingga kalau kita mengembangkan sikap tanggung jawab, maka kita dalam melakukan pilihan atau mengambil keputusan itu jadi lebih berhati-hati. Ya, jadi ini yang itu mereka melupakan tanggung jawab. Mereka maunya hanya kebebasan, tapi nggak mau tanggung jawab. Ya, coba Anda amati, ya, orang-orang yang meneriakan freedom itu, mereka konsekuen nggak, ya, mau bertanggung jawab nggak? Nah, itu menjadi penyakit juga. Kalau orang hanya maunya bebas, tapi tidak mau bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu levelnya bertingkat-tingkat, ya. Tanggung jawab secara keilmuan, tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara apa istilahnya kesusilaan dan sebagainya. Ya, jadi tanggung jawab itu penting. Oke. Nah, ketika kita menyadari bahwa realitas kehidupan kita itu penuh dengan ketidakpastian, maka sikap yang paling tepat menghadapi hidup itu adalah dengan hope, ya, dengan hopefulness, ya, dengan harapan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengubah ketidakpastian itu. Kita hanya bisa melaluinya dengan keyakinan bahwa dalam berbagai ketidakpastian itu pasti ada pelajaran, pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya. Kenapa? Nah, ini nanti kembali kepada kesadaran kita bahwa Allah itu tidak pernah menganiaya hambanya. Ya, jadi kalaupun kita mengalami suatu kesulitan dan sebagainya, itu Allah punya maksud. Maksudnya macam-macam, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis juga. Mungkin mengingatkan kita, mungkin kita sedang melakukan sesuatu yang tidak baik, kita jadi mengalami masalah. Nah, kalau kita ingat apa yang kita lakukan, maka kita akan belajar, ya. Ini salah satu contoh real, ya. Ini saya kemarin barusan diundang ke Malaysia
Malaysia, dan itu yang undang saya itu seorang wanita karir yang hebat ya. Dia punya perusahaan training gitu yang dia bisa mendatangkan pembicara atau trainer dari Harvard, dari MIT, dari Australia, dari mana ke Malaysia, dan kuliahnya itu perusahaan-perusahaan besar gitu kan, dan dia omsetnya besar, jutaan dolar. Nah pada saat COVID tiba-tiba bisnisnya tidak bisa jalan dan dia rugi jutaan dolar, karena kan untuk menjalankan itu dia harus selalu bergulir ya uang itu. Nah pada saat dia hampir bangkrut, sudah bangkrut lah dibilang bangkrut, dia lalu merenung. Dia muslimah ya, dia merenung bilang, ya Allah, apakah saya selama ini menyembah uang? Lalu dia bilang, oh iya, ternyata selama sini saya mementingkan uang. Lalu dia bertobat dan akhirnya dia bisa menjalani kehidupan, juga masih sukses juga, tetapi hatinya sudah tidak lagi mengandalkan uang ya. Dia sudah menyadari bahwa orientasi pada materi itu mungkin ya bisa mendatangkan keuntungan, tapi tidak membuat jiwanya tenang ya. Nah gitu, jadi dia akhirnya bisa melihat titik terang ya, bisa melihat makna hikmah dari kebangkrutannya. Nah itu kalau dia kalau dia mengandalkan ekspektasi, dia bisa frustrasi. Tapi karena dia meyakini bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya, dia selamat dan justru menjadi sehat. Jadi kebangkrutannya itu sebetulnya ya anugerah, bukan musibah, karena membuat dia sadar tidak seharusnya dia seperti itu. Artinya hatinya ya, bukan masalah perilakunya. Kita bicara masalah hati kalau dia tazkiyah ini ya. Nah kemudian mengenai vulnerability ini ya, kalau kita sadar bahwa kita itu memang tak berdaya atau lemah, maka sikap yang paling logis adalah rendah hati ya. Jadi tidak ada tempat bagi arogansi, kesombongan, merasa hebat dan sebagainya itu, karena kenyataannya Anda itu lemah ya. Sewaktu-waktu Anda bisa jatuh. Anda mungkin terkenal, populer, kaya, tapi bisa aja dalam waktu sekejap Anda jatuh. Dan kalau Anda menghadapi kehidupan itu selalu dengan rendah hati, maka kejatuhan Anda itu tidak akan menghancurkan Anda, karena Anda juga tidak pernah menambatkan hati pada kehebatan, kesuksesan, kekayaan, sebagainya. Sehingga jatuh itu bagi Anda ya biasa aja. Nah itu kalau orang rendah hati begitu. Tapi kalau orang sudah terjebak pada arogansi, ya, sombongan dan sebagainya, begitu jatuh dia bisa stres berat, ya, frustrasi berat, ya, depresi berat. Ya. Ini salah satu contoh. Baik, jadi sekali lagi semua model itu sebenarnya terkait satu sama lain. Kalau kita kembali ke nomor satu tadi, semuanya itu berawal dan berujung pada Allah ya, pada bagaimana kita menyadari kehadiran Allah dan selalu ingat bahwa Allah selalu berada di antara kita ya, selalu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita ya. Maka itu semua bisa membuat kita jadi lebih sehat, lebih tenang ya, terhindar dari berbagai macam stres dan kecemasan dan sebagainya. Baik, jadi ini adalah framework singkat ya, penjelasan singkat tentang tazkiyah terapi yang menjadi dasar dari apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu saya akan memberikan satu contoh aplikasi ya, yang ini bukan saya yang buat, tapi ini adalah sebuah tayangan ya, yang dibuat salah satu channel di TikTok gitu ya.
tapi dia buat channel tentang psikologis, dan ini sangat relevan dengan task care terapi ini. Apa sebagai suatu aplikasi dan task care terapi itu sangat dijelaskan. Makanya kita dengarkan ya. Ini apa keterangan official atau kita dengarkan dulu. People who get angry easily are not because of a bad temper, but because they have a wrong thinking habit. If you get rid of this habit, your temper will improve a lot. This kind of thinking actually comes down to one character's should. Have you noticed? Many times what makes us lose emotional control is not the thing itself. It is almost always because others, ourselves, or things do not develop according to your expected shoulds. He should understand me. He should tell me in advance. Things should go according to the plan. They should consider me. But reality is often not like this. So you start to feel angry, disappointed, wronged, and feel that the world is against you. You are not angry at reality, but angry that the ideal shoulds have failed. In psychology, there is a term called cognitive distortion, and one of the most common types is shouldism thinking. The so-called shouldism is that we always set a script and an ideal state for the world. But once reality does not follow this script, it triggers strong frustration and anger. For example, when the other person does not reply to messages, you get angry because you think they should reply immediately. When others do not understand you, you feel wrong because you think they should understand you. When the leader adds tasks temporarily, you get angry because you think they should not treat you like this. When a friend breaks a promise, you feel down because you think they should keep their word. But have you ever thought about who set this should? It's yourself. The world has never been obligated to operate in the way you said. Every should is your demand on reality, not a promise from reality. The more you cling to how others should be, the easier it is for you to be led by your emotions, by the outside world. Life becomes more and more like a battle, defending your expectations and positions at any time. And this way of thinking consumes the most energy and is most likely to make people fall into a vicious cycle of anger, loss of control, and self-blame. You think you have a bad temper, but in fact, you are too obsessed. You think you are being reasonable, but in fact, you are emotionally blackmailing. You think you are fighting for fairness, but in fact, you are avoiding the ability to accept reality. What we really need to do is not to force others to conform to our shoulds, but to let go of control over the world and readjust our expectations of reality. You will find that many things are not worth getting so angry about. So what specifically should be done? When you start to get angry again, first ask yourself, who set this should? Is it just my subjective expectation? Do others really have an obligation to cooperate with me? Learn to replace should with hope, or preferably. For example, replace he should reply to me immediately with I hope he can reply to me as soon as possible, and you will find that your emotions are immediately less intense. Reduce the sense of control and improve adaptability. You can't control others, but you can choose your own response. When you let go of your obsessions, you take control of your emotions. Focus more on facts rather than expectations. Instead of expecting others to like you, first ask yourself, have I done anything today that is worth being liked? Instead of prioritas kita harus mengarah kepada kebijaksanaan dan hikmah, ya. Jadi bukan pada materi, bukan pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan orang lain, tapi pada hikmah, pada kebijaksanaan. Jadi kalau dalam Pancasila itu kan harusnya yang namanya demokrasi itu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh suara terbanyak, bukan dipimpin oleh kepentingan partai politik. Jadi kita ini sudah salah kaprah ya di dalam menjalankan pemerintahan atau politik ya, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Padahal Pancasila itu menyatakan ya sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Nah, ini hikmah kebijaksanaan ini adalah virtues ya yang harus kita tonjolkan, kita utamakan. Nah, ini ada satu yang menarik ya, kemarin ada ulasan dari Jeffrey Sachs ya, ahli politik internasional, itu dia mengatakan sebelum tahun 1514 sebenarnya politik itu orientasinya ke virtues ya. Jadi
Pancasila itu sebetulnya adalah filosofi politik yang klasik ya, sebelum tahun 1514. Apa yang terjadi pada 1514 itu munculnya Machiavelli ya, yang lalu mengubah politik yang tadinya itu mengutamakan hikmah dan kebijaksanaan menjadi pertarungan perebutan kekuasaan dengan berbagai macam trik-trik dan manipulasi dan apa istilahnya itu cara-cara kotor ya untuk meraih kekuasaan itu. Nah, ternyata apa istilahnya itu pikiran atau ide yang sebetulnya tidak wise, tidak bijak itu kok bisa mempengaruhi seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia saja. Machiavelli adanya di Eropa ya, dan Amerika, sekarang Israel ya, dan semua negara Arab dan sebagainya itu tidak lagi mementingkan hikmah bijaksanaan, tetapi kekuasaan ya, kelanggengan kekuasaan dan sebagainya. Nah Anda juga sebagai individu, ketika Anda berinteraksi dengan orang lain atau menjalani kehidupan Anda, kalau ingin sehat mental ya utamakan hikmah dan kebijaksanaan, prioritaskan hikmah dan kebijaksanaan, bukan kepentingan pribadi, bukan memanjakan orang lain atau melayani orang lain, dan bukan untuk kepentingan material. Nah, yang terakhir, ingat bahwa kita harus selalu mengembangkan rasa tanggung jawab, selalu menumbuhkan harapan, dan selalu rendah hati dalam segala hal, karena itulah sikap-sikap yang paling pas untuk menghadapi realitas kehidupan atau hakikat dari realitas kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa menerapkan ini semua, insya Allah kita bisa menata diri kita, bisa bertazkiyah ya, merawat hati kita, merawat jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, menjadi nafsu mutmainnah, qalbus salim, yang akan mendapatkan jalan surga insya Allah. Demikian sebagai pemantik diskusi, silakan nanti kalau ada tanya dari manapun. Dan ini saya kira yang 7 poin ini bisa dicatat ini, karena ini lebih simpel dan praktis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair ya Bapak Dr. Bagus Riono, selalu membuat hati saya berdeg-degan Pak. Nggak tahu ya. Padahal udah berapa kali ketemu Bapak dan menyimak langsung bagaimana tazkiyah terapi itu ya, para hadirin dan Bapak Ibu semua, memberikan hikmah untuk kehidupan kita. Jadi obat dalam kehidupan menurut psikologi Islam yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Bagus Riono adalah bukan di luar rumah, bukan di tempat yang kita tidak pernah tahu, tapi ternyata dekat sekali dengan kita, yaitu didasari dari tazkiyatun nafs yang akhirnya diaplikasikan kepada tazkiyah terapi. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Bagus Riono. Syukur, jazakallah khair ya Bapak atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta dipersilakan, mungkin nanti kalau ingin bertanya boleh. Oh, sudah ada banyak sekali pertanyaan. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Baik, mungkin nanti saya akan mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan yang mungkin hampir sama gitu ya Bapak ya. Iya, silakan. Nanti akan saya coba rangkum beberapa pertanyaan, karena ada beberapa pertanyaan tadi yang saya baca hampir sejalur atau mungkin hampir sama pertanyaannya ya. Baik, sebagai kesimpulan, jadi apa yang bisa kita tangkap sebetulnya dari pemaparan Bapak Dr. Bagus Riono tentang psikologi Islam, itu melihat hati sebagai pusat kepribadian, Bapak Ibu hadirin ya. Dan kesehatan jiwa dalam perspektif Islam itu dicapai dengan menjaga hati, menanamkan harapan, mencari makna sejati, dan membangun sikap spiritual yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan tanggung jawab dan kerendahan hati. Itulah tazkiyah terapi kita untuk malam hari ini ya. Baik, saya akan bacakan mungkin
untuk yang pertama 3 pertanyaan dulu ya Pak ya. 3 pertanyaan dulu. Lewat chat dulu atau mungkin bisa peserta langsung open mic atau kita ke chat dulu aja kali ya Pak ya? Yang langsung dulu aja, ini sudah ada yang raise hand kayaknya. Oke, baik. Kita akan pilih 3 penanya pertama. Oke, siapa dulu ya? Masya Allah, banyaknya. Mana yang kita coba berikan? Mungkin panitia boleh dibantu? Kira-kira siapa yang kita berikan kesempatan? Kita berikan kesempatan kepada, oke ini dulu ya, Kak Bu Fifta. Kita allow to talk dulu. Oke, apakah sudah masuk Kak Bu Fiftanya? Sudah. Assalamualaikum. Sudah ya. Oke. Waalaikumsalam. Kursi dan sebagainya itu malah justru tidak memberikan solusi, tapi justru meningkatkan kecemasan. Ya. Tapi kalau mereka menjadikan pemahaman atau isu sosial mental itu menjadi sesuatu yang bisa dipahami sendiri, tapi dengan reasoning yang kuat, dengan empati yang kuat, maka itu akan membuat mereka jadi lebih aware, lebih bisa mencegah ya hal-hal yang itu tidak baik, sehingga dia bisa membawa diri dengan baik. Jadi tergantung bagaimana kondisi hati mereka ketika mereka membicarakan itu atau mensosialisasikan itu atau mendiskusikan itu. Nah, ini makanya sekali lagi apa yang dikatakan itu kualitasnya atau dampaknya itu tergantung hatinya yang mengatakan itu dalam posisi mana, di dalam tingkat kesadaran yang mana gitu. Itu makanya ya tidak apa-apa mau membicarakan itu, tapi asal dia paham. Jangan asal ngomong nggak paham malah itu yang menimbulkan kecemasan gitu dan sebagainya, itu yang jadi masalah. Oke. Baik, syukran Pak Bagus Riono atas jawabannya yang kedua dari pertanyaan Bu Anggra ini. Ya, baik. Selanjutnya kita akan pilih satu ikhwan. Oke. Saya akan memilih yang bernama Asesor Engkin Zainal M, ya. Baik, kepada Bapak Engkin Zainal M, bisa dipersilakan. Tafadhol, Pak. Baik, syukran Mas Dilo ya sudah diberikan kesempatan. Ini Afwan ini pakai nama asesor lagi lupa dihapus lagi. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Ya, bismillah. Assalamualaikum Pak Bagus, Pak Dokter. Menarik ya paparan dari Pak Bagus ya, bagaimana pendekatan tazkiyah ya dalam memahami kesehatan mental seperti itu, Pak Dokter Bagus. Cuma Afwan, saya mau tanya, kalau biasanya kalau ada pendekatan itu terapi itu biasanya ada tekniknya gitu ya Pak Bagus ya. Jadi misalnya kalau pendekatan alam bawah sadar mungkin terapinya ada teknik-teknik seperti pakai hipnosis atau asosiasi bebas seperti itu. Tahu kalau seandainya kayak logoterapi ada teknik-teknik yang lagi. Nah, untuk tazkiyah terapi ini tekniknya itu seperti apa ya Pak Bagus ya? Apakah dengan zikir itu misalnya? Karena kan kalau kita merujuk ke ayat Quran gitu ya, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena tadi konsep Pak Bagusnya adalah ke hati gitu kan ya. Apakah dengan kita zikrullah, zikir-zikir gitu kan ya, itu akan mengubah kesejahteraan mental kita, atau seperti apa itu yang tadi saya coba cermati gitu, saya belum nangkep gitu. Mungkin Pak Bagus bisa menjelaskan. Baik, jadi kalau di secara singkat ya, intinya tekniknya itu sebenarnya tadabur ya. Jadi tadabur itu artinya memahami secara mendalam apapun, baik diri kita sendiri, kehidupan kita, realitas kehidupan, masa depan dan sebagainya, itu intinya tadabur. Tapi sebetulnya bisa ada 7 itu yang sudah teridentifikasi, mulai dari nazar, tafakur,
tafakkur, ta'akul, tazakur, tadabur, dan juga ihadah. Jadi ada 7 approach ya, atau disiplin kognitif yang perlu kita kembangkan untuk bisa bertazkiyah ini, atau bisa membantu kita bertazkiyah ya. Tapi secara singkat mungkin tadabbur itu yang representatif. Nah, zikir itu apa tuh sebetulnya? Zikir itu kan artinya kebanyakan kita dalam psikologi Islam itu, ketika kita bicara zikir itu ya kita melafalkan subhanallah dan sebagainya itu. Tapi itu kan kalau dalam peta jiwa kita, kalau kita hanya bicara dengan bibir saja itu kan baru hanya sensing aja. Jadi kalau zikir yang benar itu ya juga harus masuk ke reasoning, ke empati, dan ke hati nurani ya. Jadi harus merasakan, memahami apa sih sebetulnya makna dari ini. Kenapa Allah punya 99 makna itu, nama itu ya. Wa dzakaras marabbihi fasolla. Jadi itu kan perintah ya di surat Al-A'la itu kita bertazkiyah, qad aflaha man tazakka wa dzakaras marabbihi fasolla. Jadi kita akan bisa sehat kalau kita bertazkiyah, dan salah satunya adalah dengan memahami, menghayati nama-nama Allah itu, dan sholat ya. Sholat itu kan sebagai disiplin, ini juga teknik ya. Tapi kalau secara konseling atau terapi ini tadabbur ini, jadi harus kita pahami. Jadi bukan hanya kita lakukan ya, sholat pun harus dipahami, karena ada ayat tuh fawailul lil musholin kan, ketika sholat itu hanya pencitraan itu celakalah kita gitu. Tapi sholat itu harus kita pahami, harus ada bekas sholat dalam wajah kita itu. Nah bekasnya itu karena kita memahami, menghayati itu. Jadi apapun yang kita bahas, mau pakai konseling, pakai behavior rehearsal, itu bisa aja teknik-teknik digunakan itu, tapi yang penting harus sampai pada pemahaman yang mendalam tentang masalah, tentang dirinya, tentang dan sebagainya. Jadi singkatnya begitu. Nah nanti prakteknya bisa kita kembangkan bersama nanti gimana caranya. Baik, syukran, jazakallah khair ya pertanyaannya Bapak Enkin, dan jawabannya yang sangat inspiratif sekali dari Bapak Dr. Bagus Riono. Oke, nanti Bapak Ibu dan hadirin kalau ingin memperdalam tazkiyah terapi nanti bisa belajar secara langsung ya dengan beliau, karena memang Pak Bagus Riono juga dalam beberapa waktu sekali memang membuka kelas khusus untuk tazkiyah terapi ya Pak ya? Ya, insya Allah. Ini sudah rencana Oktober itu di Bandung dan di Jakarta, tapi penyelenggaranya ada organisasi-organisasi. Jadi bisa aja nanti kalau Anda mau menyelenggarakan dari organisasi Anda mengumpulkan peserta gitu juga bisa juga. Tidak usah nunggu saya menginisiasi programnya juga. Baik. Syukran, jazakallah khair Pak. Baik, apakah kita masih bisa beralih ke penanya berikutnya Pak atau? Ya, silakan. Kan sampai jam 10. Sampai jam berapa? Baik. Sampai jam 10 kalau tidak salah. Iya. Baik, mungkin akan kita lanjutkan lagi ke dua penanya berikutnya ya. Kita akan bergeser ke dua penanya berikutnya kepada yang bernama Ibu atau Bapak Atalah Astabradi ya. Ini beliau melalui chatting Bapak. Silakan melalui chatting ya. Baik. Afwan, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menenangkan hati dan pikiran kita sewaktu menemukan postingan atau komentar pada media sosial atau media berita yang mengganggu ketenangan hati? Entah itu membuat kita menjadi marah, sedih, ataupun efek negatif lainnya. Syukran, barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Tafadhol, Pak Bagus. Baik. Sebetulnya untuk menjawab itu perlu spesifik ya, tapi kalau secara umum itu ya kita tanyakan pada diri sendiri aja, kenapa kita harus marah gitu. Jadi ini salah satu refleksi kita ya, kenapa kita harus marah. Misalnya dia menghina kita atau menghina
agama Allah misalnya ya, atau menghina Islam misalnya, itu kan bukan dalam kekuasaan kita ya. Itu kan makanya kalau dalam Islam juga diajarkan kalau kita mendengar ada orang yang bahkan berdebat apapun itu, kita sebaiknya tidak ikut di dalamnya, kita pergi aja gitu. Apalagi ada orang yang membuat kita marah karena dia kalian mengolok-olok agama, itu nggak usah dilayani, pergi aja, nggak usah dilihat gitu. Sebetulnya Ustadz Abdul Somad itu punya trik yang bagus itu. Katanya gimana caranya Ustadz menghadapi haters itu? Ya bilang santai aja, karena saya tidak baca. Itu benar itu. Jadi nggak usah dibaca gitu kalau yang di sosmed itu, yang membuat kita marah itu. Ya artinya mungkin pertama kali kita terlanjur baca terus agak terganggu. Habis itu nggak usah dibaca, udah terusin, nggak usah berdebat gitu, karena percuma. Ya ini ada juga ada hadisnya juga ya. Jadi supaya kita menjaga diri, bukan melayani orang. Ya, makanya kan di surat kalau nggak salah di surat Al-Furqan atau apa itu yang disebutkan bahwa ibadur rahman itu ya, hamba Allah yang maha penyayang itu, ketika dia dicaci maki, ketika dia diomelin, dia akan menjawabnya dengan salam ya, dan dia tidak akan melayani ya ungkapan-ungkapan kebencian atau hal-hal yang membuat dia bisa sakit hati atau marah, itu tidak dilayani, dilewati saja, ditinggalkan saja gitu. Pasrahkan pada Allah ya, jangan merasa Anda harus membetulkan dia kalau memang dia mau dibetulkan ya. Kalau dia memang anak kita misalnya, kita ajak ngomong ya, atau murid kita ajak ngomong. Kalau orang di sosmed kan nggak tahu siapa dia gitu. Jadi nggak usah kita jadikan beban, nggak usah dimasukin hati, tinggalkan saja. Itu resepnya. Dan itu bukan ignorance ya, itu memang sikap yang dianjurkan oleh Quran, oleh hadis, dan juga dilaksanakan oleh para ustadz, para ulama besar gitu. Baik, syukuran Pak. Betul, saya juga jadi belajar sebetulnya. Mungkin ini fenomena masyarakat Indonesia ya beberapa kebelakangan ini ya. Saya lebih memilih untuk mute atau mungkin memblok beberapa akun yang memposting berita-berita yang kurang enak ya. Karena memang kita harus menjaga mentalitas kita, Bapak Ibu hadirin. Itu lebih utama daripada kita harus mengedepankan egosentrisme kita. Ya, syukuran Bapak atas jawabannya yang sangat luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin saya izin untuk menjadikan satu pertanyaan saja gitu ya. Saya ambil dari pertanyaan Bu Dian Muhammad Anwar, Bu atau Bapak saya kurang tahu ya. Dan Bu Nur Halimah, ya mungkin kalau kita jadikan satu pertanyaan kurang lebih seperti ini. Dalam proses tasketerapi, apakah kecemasan harus dihapus atau justru dikelola sebagai energi spiritual? Dan apakah tasketerapi itu apakah tazkiyatun nafs bisa digunakan di ruang terapi modern dan dikolaborasikan dengan teknik psikoterapi lainnya? Baik, tafadhol Pak, mungkin bisa langsung dijawab. Yang pertama yaitu tergantung bagaimana kita mendefinisikan kecemasan ya. Karena gini, di Quran juga ada gambaran tentang orang-orang yang bertakwa itu. Mereka, kalau terjemahannya ya, ini kalau Arabnya saya belum hafal itu, tapi terjemahannya itu orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya, artinya dia tidak kebanyakan tidur, jadi bisa sholat malam dan sebagainya, dan dia berdoa pada Allah dengan harap-harap cemas. Kata cemas di sini tuh maknanya beda dengan kecemasan sebagai gangguan psikologis ya. Maksudnya harap-harap cemas itu dia pasrah pada Allah apapun yang Allah putuskan, tapi dia punya hope. Dia yakin bahwa Allah pasti baik, tapi dia juga harus siap-siap kalau yang diizinkan Allah itu sesuatu yang sebetulnya tidak terduga, yang mungkin tidak dia minta gitu. Tapi itu artinya tetap bukan kecemasan dalam arti yang tadi, tapi itu kesiapan kita menghadapi berbagai kemungkinan. Nah jadi itu bukan kecemasan. Jadi kecemasan itu gangguan ya, atau masalah ya, bukan sesuatu yang harus dikelola atau apa, bukan ya. Yang harus dikelola adalah toleransi terhadap ketidakpastian, itu yang harus dikelola.
ya. Jadi penerimaan kita terhadap ketidakpastian itu yang harus dikelola. Karena kalau kita sudah terima itu, maka kecemasan itu akan hilang. Kita terima, ya tidak terganggu dengan ketidakpastian itu, dia tidak terganggu. Karena orang yang cemas itu adalah orang yang terganggu dengan ketidakpastian gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi jadi lupa saya apa tadi? Pertanyaan keduanya tadi apa? Bentar Pak, bentar coba saya scroll. Pertanyaan keduanya tadi itu kalau saya rangkum, apakah tazkiyatun nafs bisa bisa dipraktikkan di ruang terapi modern atau dikolaborasikan dengan teknik psikoterapi lain, mungkin dengan CBT atau ACT gitu ya, atau DBT gitu. Jadi begini, saya tidak menyebutkan modern dan atau ya istilahnya tidak saya sebut modern, tapi saya sebutnya konvensional ya. Jadi terapi-terapi yang ada itu adalah terapi yang sifatnya konvensional, artinya yang sudah sering dilakukan gitu ya. Sementara tazkiyah terapi ini adalah yang bisa dibilang baru ya, tapi bukan berarti dia lalu bertentangan dengan yang konvensional. Ya dia justru menambah. Seperti halnya Islam itu kan membenarkan kitab-kitab terdahulu, tapi tidak sekedar apa istilahnya itu hanya membenarkan dalam arti ya udah dipakai ada semua, enggak, tapi dikoreksi ya. Jadi pendekatan yang konvensional itu dicermati, dikoreksi, dipilih yang baik dan yang tidak baik, yang tidak sesuai ditinggalkan gitu. Gitu tazkiyah terapi itu begitu. Sehingga dia bisa aja misalnya melakukan reframing. Kalau dalam CBT itu kan ada istilah reframing atau apa istilahnya itu Socrates, apa istilahnya interview Socrates atau apa itu ya, Socrates questioning misalnya, bisa aja itu ya. Jadi apa istilahnya itu teknik-teknik itu kita pilih mana yang sejalan, tapi hakikatnya harus kita pegang bahwa yang kita kembangkan dalam tazkiyah terapi itu adalah pemahaman yang mendalam, jadi tadabbur. Karena salah satu prinsip ya ini juga disampaikan oleh Al-Baqi adalah bahwa knowledge is the best medicine. Jadi kita menerapi orang itu dengan memperdalam ilmunya, pemahamannya, supaya dia paham hakikat. Kita arahkan supaya klien itu paham hakikat. Nah, nanti caranya bisa aja dengan dialog, dengan berempati, dengan macam-macam caranya, bisa semuanya bisa kita pakai, asal tujuannya adalah untuk membuat dia paham tentang hakikatnya. Gitu. Jadi bisa sekali. Dan ini sebetulnya kita sudah mulai menjalin beberapa kerjasama ya. Misalnya ada biro konsultasi di Malaysia yang ingin menerapkan tazkiyah terapi dalam bironya gitu. Kemudian kemarin ada universitas di Amerika yang dia membahas tazkiyah terapi ini dalam kelasnya juga. Dan juga sudah diterjemahkan ke Rusia juga. Jadi di Rusia juga sudah diadopsi, sehingga sebetulnya ini bisa dikembangkan lebih jauh dan bisa dipraktekkan dalam segala situasi. Cuman memang perspektifnya berbeda karena kita tidak menyamarkan atau tidak menyembunyikan, bukan dengan Allah ya. Yang lain itu kan biasanya menganggap agama itu ditempelkan aja. Kalau ini enggak, ini hakikatnya itu ya hubungan dengan Allah itu sangat penting. Hati yang tenang, yang damai itu adalah tujuannya gitu. Jadi gitu, ini supaya difahami. Memang untuk bisa menghayati ini kita perlu diskusi yang panjang, tapi secara singkat begitu bahwa jawabannya bisa ya, tapi tidak asal dicampur aduk ya. Harus kita gunakan perspektif kita, tapi teknik-teknik bisa kita pilih dari mana saja asal sesuai dengan tujuan kita. Begitu. Baik, Masya Allah. Saya langsung teringat dengan kepribadian mutmainnah, lawamah gitu ya, ya Pak ya. Baik, syukran Bapak, jazakallah atas jawaban yang baru saja disampaikan.
mungkin satu pertanyaan lagi yang saya coba gabungkan dari dari dua penanya. Ini saya gabungkan dari Ibu Mesa dan Bu Monica Diva. Ya, mungkin kalau saya gabungkan menjadi seperti ini, Pak. Bagaimana pandangan Islam mengenai adaptabilitas dalam menghadapi ketidakpastian hidup dan kaitannya dengan tawakal, serta bagaimana hal ini tercermin pada generasi muda seperti Gen Z yang menghadapi tekanan akademik, persaingan kerja, ya kalau kita lihat sekarang persaingan kerja di Gen Z cukup sengit sekali, dan krisis global. Dan apakah keterbukaan mereka membicarakan kesehatan mental benar-benar bisa mengurangi stigma atau justru menormalkan stres yang berlebihan? Seperti itu, Pak, mungkin kalau kita gabungkan. Ya, betul, Pak. Tadinya sama dengan yang tadi kayaknya, yang kedua tadi ya. Jadi memang kita perlu kembali lagi. Saya sebetulnya tidak begitu setuju ya dengan klasifikasi Gen Z, milenial dan sebagainya, karena manusia itu ya tetap manusia yang sama gitu. Soalnya klasifikasi itu sering memisah-misahkan antar generasi. Misalnya zaman now itu anak milenial, Gen Z itu anak zaman now, kalau orang tua itu anak zaman old misalnya. Itu kan sesuatu yang membuat masalah pada diri kita sendiri, seolah-olah kita jadi kehilangan identitas sebagai manusia gitu. Soalnya generasi ini seolah-olah manusia yang lain gitu. Udah ya sama aja, manusia juga. Bahwa tantangan itu juga sama aja, zaman dulu juga sama, sekarang juga sama. Dulu perusahaan bisnis juga belum banyak, sehingga ya kesempatannya juga terbatas juga. Sekarang bisnisnya sudah banyak tapi orangnya juga tambah banyak, ya kesempatan juga terbatas. Jadi keterbatasan kesempatan itu dari dulu sampai sekarang sama aja. Jadi yang kita perlu fokuskan bukan situasi atau kondisi lingkungan, tapi bagaimana kita mengelola hati kita. Dan yang namanya kerjaan atau karir itu sebetulnya kita harus membebaskan diri dari pola-pola yang konvensional. Jadi kita bisa berwirausaha misalnya. Sekarang justru semakin banyak Gen Z atau milenial itu yang bisa jadi berwirausaha, sementara dulu kan banyak orang jadi pegawai gitu. Sehingga sebetulnya kalau kita lihat dari sisi yang positif, opportunity-nya anak-anak sekarang itu jauh lebih terbuka gitu. Dan anak sekarang itu baru masih muda itu sudah bisa dapat penghasilan yang banyak dengan wirausaha itu. Sementara kita dulu yang lebih tua, ya kita harus rajin menabung dan sebagainya, baru kita bisa mengumpulkan modal atau dan sebagainya. Ya, karena entrepreneurship juga dulu belum begitu lazim. Ini kalau saya melihat kasus Indonesia ya. Jadi sebetulnya kekhawatiran itu tidak perlu. Yang penting ya fokusnya pada bagaimana kita menyiapkan diri. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu menjamin rezeki kita semua. Nggak usah khawatir, jadi rezeki jangan dibatasi, pokoknya seperti yang saya inginkan tadi, ekspektasi itu, kita harus membebaskan diri dari itu. Passion itu malah justru menjebak itu, ya. Jadi dia sudah bekerja, sudah dapat penghasilan, tapi dia ini tidak sesuai passion saya, jadi saya cari yang lain, malah keluar lagi. Itu yang menjebak itu sebenarnya dirinya sendiri, bukan keadaannya, bukan situasi lingkungan dan sebagainya. Kenapa orang harus pilih-pilih, harus menuntut lingkungan untuk mengikuti apa yang dia mau? Itu kan itu kesalahannya di situ, bukan kesempatannya. Itu menurut saya. Dan silakan dipraktekkan gitu, karena ini asumsi saya atau hipotesis saya bahwa kalau kita memang mau berusaha, insya Allah nanti ada jalan. Tidak perlu cemas dengan kesempatan, dengan kondisi global dan sebagainya. Ini yang perlu ditekankan. Masya Allah. Syukran, jazakallah khair, Pak. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir kita untuk malam hari ini, ya. Dan semoga nanti ada kesempatan di lain waktu Bapak Ibu hadirin untuk bertanya kepada Bapak Dr. Bagus Suryono. Mungkin masih ada yang belum bisa yang disampaikan, sepertinya banyak sekali pertanyaan, karena
kalau di notif saya sampai 99 lebih ini ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan anonymous attendee ini. Wah, insyaallah ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri Pak, dari Bapak ada gak kira-kira closing statement yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan materi kita untuk pada malam hari ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi pada semuanya ini saya cek tadi ada 1.200 peserta nih, luar biasa ya. Jadi pesan saya pada para peserta semua, baik yang sudah senior maupun yang masih junior, yang masih mencari kesempatan untuk pekerjaan, maupun yang sudah mau pensiun caranya juga ada juga ini ya. Yang penting kita itu hidup itu kita jalani. Jadi saya barusan menuliskan satu kata-kata ya, itu sebagai respon saya terhadap banyak keluhan yang saya dengar dari sekitar, baik dari mahasiswa, dari ini ya, bahwa sebetulnya kita hidup itu tidak hanya di dunia ini. Jadi saya bilang we live forever ya, kita itu hidup selamanya, sehingga kita nggak perlu gelisah ya, enjoy aja, kita nikmati hidup ini dari hari ke hari, rutinitas kita nikmati ya, dan insya Allah nanti Allah akan menjamin ya, rezeki itu akan dijamin, asal kita nggak nuntut macam-macam ya. Sebenarnya yang buat kita sengsara itu kita karena kita nuntut ya, kita punya standar, maunya gini maunya gitu dan sebagainya, itu jadi masalah. Tapi kalau kita menikmati hidup yang sudah dikaruniakan Allah ini, insya Allah kita akan tenang ya, no worry, no regrets ya, dan be happy ya, karena dengan kita berbahagia itu berarti kita mengekspresikan kebersyukuran, dan barang siapa yang bersyukur Allah akan menambahkan nikmat itu. Nah, itu sudah hukum kehidupan. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa menikmati hidup, tetap berusaha tapi tanpa cemas, tanpa stres ya, menerima apa adanya yang dikaruniakan Allah pada kita, dan memanfaatkannya dengan benar ya, insya Allah aman-aman saja. Kita hidup di dunia cuma sebentar, dan hakikatnya kita nanti akan kembali kepada Allah di akhirat ya. Jadi nggak usah punya target jadi orang kaya, jadi orang berpengaruh, jadi itu nggak penting. Itu nanti biar alamiah saja. Kalau tiba-tiba karena kita suka belajar dan akhirnya kita pinter terus diakui orang ya alhamdulillah, tapi kalau kita tidak diakui orang ya alhamdulillah. Karena ya begitulah, yang penting kita tetap menjalani kehidupan itu dengan happy ya, no worries, no regrets, just enjoy life. Insya Allah hati kita akan tenang. Tentu saja dengan menjalankan kewajiban-kewajiban ya, misalnya rajin sholat, rajin ngaji dan sebagainya, itu ya itu sebagai, jangan dianggap sesuatu yang memberatkan, yaitu rutinitas saja, kita nikmati saja. Itu saya kira sebagai pesan. Mudah-mudahan ketika kita menjalani kehidupan dengan cara seperti itu, maka kita bisa terjaga kesehatan mental kita dan kita bisa hidup lebih tenang dan berbahagia, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallah khairan kepada Bapak Dr. Bagus Riono atas closing statement-nya dan juga pemaparan ya. Bapak Ibu, kita setuju semuanya ya, sangat luar biasa sekali, inspiratif sekali, dan banyak membuat hati kita lebih tersentuh. Semoga hati kita yang lebih bisa peka dengan apapun yang kita hadapi ke depannya ya, insya Allah semoga menjadi amal jariah dan juga menjadi hal baik untuk Bapak Bagus Riono dan sekeluarga juga ya. Sekali lagi syukran jazakallah khairan ketiran, dan kita akan bergeser Bapak Ibu hadirin ya, masih ada 2 hadiah sebagai janji saya tadi. Jadi saya akan melemparkan 2 kuis ya Pak Bagus Riono. Kita akan melempar 2 kuis. Jadi